Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjarsari dalam mata kuliah Matematika Dasar 2. Kali ini materi yang akan kita bahas tentang logika matematika. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita mulai dengan pengertian logika matematika itu sendiri. Logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil suatu kesimpulan. Dalam logika matematika juga dibahas tentang pernyataan. Definisi dari pernyataan adalah suatu kebenaran. Kebenaran di sini bisa benar atau salah suatu kalimat. Jadi pernyataan di sini bisa suatu kebenaran suatu kalimat ya. Kebenarannya bisa benar atau salah. Contoh 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Pernyataan tertutup yang bernilai benar. Nah, di sini kenapa dinilai sebagai pernyataan yang tertutup? Karena di sini 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Jadi sudah ada jawabannya. 5 dikurangi 2 ya pasti 3. Dan pernyataan di sini adalah pernyataan tertutup karena jawabannya pasti itu dan bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, 7 ditambah 4 sama dengan 12. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tertutup ya, karena sudah ada jawabannya yaitu 12, tapi ini bernilai salah karena 7 ditambah 4 harusnya 11. Kemudian contoh yang ketiga, 4 dikali A ditambah 2 sama dengan 12. Pernyataan ini merupakan pernyataan terbuka. Kenapa? Karena harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu nilai A ini berapa gitu. Jadi 4 dikali A ditambah 2 sama dengan 12. Ini merupakan pernyataan yang terbuka yang harus dibuktikan kebenarannya karena kita tidak tahu nilai A ini berapa. Jenis-jenis pernyataan ada dua, yaitu ada pernyataan yang tertutup dan ada pernyataan yang terbuka. Pernyataan yang tertutup adalah pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Pernyataan yang terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Ya, contohnya seperti yang sebelumnya ya. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, ini adalah pernyataan yang tertutup yang nilainya benar. 4 ditambah 12 pernyataan tertutup yang nilainya salah. Sementara 4 dikali A ditambah 2 sama dengan 12 adalah pernyataan yang terbuka, di mana kita harus mencari terlebih dahulu kebenarannya. Ingkaran, negasi, atau penyangkalan. Ingkaran didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Contohnya P di sini pernyataan dan ingkaran P itu berarti penyangkalan dari pernyataan tersebut. Pernyataannya jika benar, maka ingkarannya adalah salah. Jika pernyataannya salah, maka ingkarannya adalah benar. Contoh ingkaran P, semua murid lulus ujian. Maka ingkaran dari P ada murid tidak lulus ujian. Contoh yang lain adalah P, besi memuai jika dipanaskan. Pernyataannya bernilai benar. Kemudian ingkaran P-nya, besi tidak memuai jika dipanaskan. Pernyataannya bernilai salah. P, semua unggas adalah burung. Maka ingkaran P-nya adalah ada unggas yang bukan burung. Selanjutnya, konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut dengan konjungsi. Nah, lambangnya seperti ini. Tabelnya sebagai berikut. Di sini contohnya ada dua pernyataan P dan pernyataan Q. Jika pernyataan P benar,
dan Ki benar, maka P konjungsi Ki adalah benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki salah, maka P konjungsi Ki adalah salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki benar, maka P konjungsi Ki adalah salah. Jika P salah, kemudian Ki salah, maka P konjungsi Ki adalah salah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q adalah benar. Jadi kesimpulannya, jika pernyataan P dan Q benar, maka P konjungsi Q akan bernilai benar. Tapi jika salah satu dari pernyataan tersebut salah, maka konjungsinya adalah salah. Contoh konjungsi. Pernyataan P, 3 adalah bilangan prima. Pernyataan ini bernilai benar. Q, 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataannya bernilai benar. Maka P konjungsi Q, 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Dan pernyataan ini bernilai benar. Kemudian disjungsi. Disjungsi disimbolkan seperti ini, seperti huruf V. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi, yang dilambangkan dengan P disjungsi Q. Nah, ini adalah tabelnya. Jika pernyataan P benar, Q benar, maka P disjungsi Q benar. Jika pernyataan P benar, Q salah, maka P disjungsi Q adalah benar. Jika pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka P disjungsi Q adalah benar. Jika pernyataan P salah, Q salah, maka P disjungsi Q adalah salah. Nah, jika kita melihat dari tabel ini, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataannya salah. Nah, karena di sini disjungsi, jadi disjungsi itu kata lainnya adalah atau. Jadi kalau salah satunya itu benar, maka disjungsinya atau P disjungsi Q-nya adalah benar. Contoh disjungsi. P, paus adalah mamalia. Pernyataannya bernilai benar. Q, paus adalah herbivora. Pernyataannya bernilai salah. Maka P disjungsi Q, paus adalah mamalia atau hewan herbivora. Maka pernyataannya bernilai benar. Implikasi disimbolkan dengan tanda panah seperti ini. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan yang pertama. Implikasi ditandai dengan notasi seperti ini. Misalnya P dan Q adalah pernyataan implikasi, maka disimbolkan seperti ini. P implikasi Q. Jika P, maka Q. Ini adalah tabel dari implikasi. Ini ada pernyataan P dan Q. Jika P benar, Q benar, maka P implikasi Q adalah benar. P benar, Q salah, P implikasi Q adalah salah. P salah, Q benar, P implikasi Q benar. Jika P salah, Q salah, maka P implikasi Q adalah benar. Contoh implikasi. Jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh namun tidak masuk sekolah, Budi telah melakukan perbuatan yang salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan di sini bahwa pernyataannya adalah jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Akibatnya, jika Budi belum sembuh, maka tidak masalah bagi Budi untuk masuk ke sekolah ataupun tidak karena tidak melanggar janjinya. Nah, itu ya contoh dari implikasi. Selanjutnya adalah biimplikasi. Biimplikasi disimbolkan dengan dua tanda panah yang menghadap ke kanan dan ke kiri. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk
P jika dan hanya jika Q yang disebut B implikasi yang dilambangkan dengan P B implikasi Q. Berikut tabelnya. Jika pernyataan P benar, Q benar, maka P B implikasi Q adalah benar. Jika P benar, Q salah, maka P B implikasi Q adalah salah. Jika P salah, Q benar, maka P B implikasi Q adalah salah. Jika P salah, Q salah, maka P B implikasi Q adalah benar. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa B implikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q-nya bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh B implikasi. P 30 dikali 2 adalah 60. Pernyataannya bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil. Pernyataannya bernilai salah. P B implikasi Q 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, maka pernyataannya bernilai salah. Sekian pembahasan kali ini tentang logika matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.